Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan saya sebagai Muhammad Zainal Ghifari, ada Muhammad Ramzi Pradipta, ada Zulkifli Ahmad Dhani, ada Novel Muyasar, dan ada Rajendra Nayaka Abimata Andiano Para sebagai ketua. Selanjutnya yaitu untuk aplikasi yang kita buat sebagai pengenalan, dari kelompok kami ini kita membuat sebuah aplikasi sederhana yaitu monitoring atau sistem perpustakaan yang sederhana, yang dimana kita menggunakan bahasa C++ sebagai bahasa utama, dan selanjutnya yang akan dibahas yaitu GUI oleh Ramzi Pradipta. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas sambutannya Mas Jidan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai GUI atau Graphical User Interface. Graphical User Interface adalah antarmuka pengguna berbasis grafis yang memungkinkan interaksi dengan perangkat lunak atau perangkat keras menggunakan elemen visual seperti ikon, tombol, menu, dan jendela, bukan perintah teks seperti CLI, sehingga membuat lebih intuitif, mudah digunakan melalui mouse, keyboard, ataupun touchscreen. Oke, untuk program atau aplikasi pada kali ini itu UI dibuat menggunakan Win API dengan bahasa C++. UI berfungsi juga sebagai penghubung antara pengguna dan sistem perpustakaan agar pengguna tidak perlu berinteraksi melalui command line atau CLI. Oke, langsung kita lihat di sini ada GUI. Tuh codingan GUI. Nah, untuk codingan GUI sendiri bisa dilihat dari include Windows 3K. Library ini digunakan untuk membuat jendela tombol dan komponen GUI lainnya di sistem Windows. Adapun untuk main kodenya yaitu ini HWND sampai ke arah 0 ini. Ini. Kode ini berfungsi untuk membuat jendela utama aplikasi, memberi judul sistem perpustakaan GUI yang seperti yang bisa lihat di sini. Lalu ada untuk mengatur ukuran dari jendela atau Windows agar tetap sederhana dan tidak terlalu besar. Nah, untuk GUI yang dibuat ini, GUI ini termasuk ke dalam GUI sederhana karena tidak menggunakan framework tambahan, mengandalkan komponen dasar Windows, fokus pada fungsi utama sistem perpustakaan. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan listbox yang ada di sini di line 8. Listbox digunakan untuk menampilkan daftar buku agar pengguna bisa melihat data secara langsung. Lalu untuk menghubungkan GUI dengan logika sistem perpustakaan yang akan dibuat ini, yang sudah dibuat ini, digunakan pointer global yaitu static perpustakaan, ada pointer di sini. Kode ini berfungsi agar GUI dapat berinteraksi langsung dengan data perpustakaan seperti menambah atau menampilkan buku. Lalu ada untuk static result callback input dialog proc ini itu digunakan untuk memproses berbagai pesan dari sistem Windows seperti klik tombol atau input pengguna. Fungsi ini juga memungkinkan aplikasi merespon tindakan pengguna secara langsung. Lalu untuk codingan menampilkan GUI di sini ada show Windows dan update Windows. Lalu untuk menjalankan aplikasi menggunakan message loop digunakan ini while get message, translate message, dan dispatch message. Message loop ini memastikan aplikasi tetap berjalan dan dapat menerima inputan dari pengguna. Oke, untuk kita cek apakah GUI ini berhasil atau tidak. Aduh, salah lagi. Bentar.
Oke, sudah bisa dilihat ya, GUI di sini sudah muncul. Untuk tadi ada judul yaitu sistem perpustakaan GUI, lalu di sini sudah terinput secara penuh. Lalu ada fitur-fiturnya. Untuk fitur-fiturnya saya serahkan kepada uh, siapa dulu ya? Pada Noval dulu deh. Noval, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas pemaparan GUI-nya terhadap Saudara Ramzi. Saya akan melanjutkan terkait penjelasan beberapa fitur yang ada dalam GUI ini. Saya ingin menspesifikasi pembahasan saya hanya pada fitur pinjam dan muat. Karena di sini kebetulan saya akan membahas topik mengakses file. Jadi mengakses file ini merupakan kaitannya dengan data persistence. Merupakan masalah utama jika data hanya disimpan di dalam vektor adalah jika data tersebut akan hilang saat komputer itu dimatikan. Jadi alangkah baiknya ketika kita menyimpan sebuah data, itu kita harus mengalokasikannya terhadap atau kepada penyimpanan sekunder, yaitu hard disk ataupun SSD, agar data tersebut itu abadi dan dapat dibuka kembali saat kita menyalakan kembali komputer kita. Nah, dalam pembahasan kali ini, untuk masalah pinjam dan muat ini bisa dilakukan dengan teknik file input atau output, yang dimana output itu diartikan sebagai write atau muat, yaitu memindahkan data dari memori program ke file teks. Dapat disebut sebagai simpan, yaitu memindahkan data dari memori program ke dalam file teks. Dan yang kedua itu input, yaitu mengambil data dari file teks lalu menyusunnya kembali ke memori program. Mungkin di sini akan saya implementasikan output dulu mungkin. Jadi mungkin kita bisa nambah sesuatu dulu. Misal kita tambahkan untuk kode bukunya 0003 dengan judul Sejarah Indonesia. Nah, kemudian kita klik data tersebut di 003, kemudian kita simpan. Nah, file tersebut akan terekspos dalam file txt. Data tersebut akan terekspos ke dalam file txt. Mungkin bisa ditunjukkan. Nah, di situ terlihat ada pada urutan ketiga dari kode 0003 yang berjudul Sejarah Indonesia itu telah terekspos atau telah terbaca di file txt ini. Nah, kemudian saya akan mengimplementasikan teknik input, yaitu muat. Jadi kita akan menulis sebuah datanya itu pada file txt, kemudian kita akan impor ke dalam memori data. Misal kita masukkan 0004 dengan judul Sejarah Amerika. Nah, kita kembali lagi ke memori program. Nah, kita untuk memuat file yang ada di file txt, kita hanya cukup klik muat. Nah, jadi file yang ada di txt tersebut akan tersimpan ke dalam memori program ketika kita mengklik tombol muat tersebut. Nah, mungkin yang dapat saya jelaskan hanya sekian, dan selanjutnya akan beralih kepada penjelasan pengelolaan error oleh Saudara Faras. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Saudara Noval. Baik, selanjutnya ini tentang pengelola error. Jadi kayak apa sih gitu loh pengelola error itu? Pengelola error atau error handling itu adalah mekanisme untuk menangani kesalahan terjadi saat program dijalankan, seperti kesalahan input atau kesalahan file atau kesalahan logika pemrograman. Nah,
kita mungkin bisa langsung masuk ke codingannya gitu. Kita kasih contoh error pada di file helper. Nah, baik, jadi di bagian apa slide apa nih 5 angka 5 ini, jadi itu codingannya fungsinya itu untuk dia itu seperti fungsinya itu untuk memastikan file itu benar-benar ada sebelum diproses. Jika file tidak ada atau tidak bisa dibuka, program itu dapat mencegahnya error lanjutan seperti gagal membaca data. Mungkin contoh yang lainnya kita bisa kasih contoh, mana bisa di run di main CPP-nya. Ambilkan GUI-nya. Misalkan kita contoh kita ingin menambah data. Nah, ketika kita mungkin kita pengen masukin kodenya, misalnya kita nggak masukin apa-apa nih, coba kita klik OK. Nah, karena data-data yang tadi tuh belum diproses dengan benar gitu oleh si file helpernya. Jadi ibarat kayak filenya itu nggak menyimpan di helpernya itu, jadi dia tuh tidak terbaca. Jadi ketika kita tampilkan di GUI-nya itu tidak muncul, kita juga nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Terusnya mungkin yang kedua, kita mungkin pinjam, coba kita pinjam buku dari sejarah Indonesia. Nah, ketika kita meminjam buku tersebut, itu ada tulisan dipinjam, yang berarti udah ada satu yang pinjam. Nah, ketika kita mengklik pinjam lagi, itu memunculkan simbol atau pemberitahuan gitu, kalau misalkan buku ini sudah dipinjam. Jadi kita tidak bisa mendouble folder tersebut. Nah, mungkin segitu aja hal kecil dari kelola error. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Zul. Oke, terima kasih, Faras. Di sini saya juga akan mempresentasikan tentang pengoleksian data. Sebelumnya, saya ingin memberitahu apa sih tujuan pengoleksian data. Pengoleksian data dalam sistem perpustakaan ini bertujuan untuk menyimpan informasi buku secara terstruktur, lalu mengelola status ketersediaan buku dipinjam atau tersedia, memudahkan proses pencarian, peminjaman, dan pengembalian buku, juga menjaga konsistensi data antar sesi penggunaan program. Oke, di pengoleksian buku ini saya akan singkat saja karena jenis data yang dikoleksi kebetulan hanya 3 saja, yaitu kode buku, judul buku, juga status buku. Yang mana yang kode buku itu yang di awal itu, yang contoh untuk buku berjudul pemrograman C++ dasar, kodenya adalah B001. Untuk yang di dalam kurung itu, tersedia atau dipinjam itu adalah jenis data yang dikoleksi di status buku. Untuk metode pengoleksian data di sini, kita bisa menginput pengguna, di input pengguna dapat menambahkan buku baru.
Contoh jika kita mengklik tambah, di sini kita menginput jenis data yang dikoleksi, yaitu kode dan judul buku. Misalkan B005 untuk buku berjudul The Long Walk. Saat buku berhasil ditambahkan, buku tersebut pasti selalu tersedia. Nah, untuk jenis data yang dikoleksi untuk tersedia atau dipinjam, di sini kita memakai tipe data boolean yang coba di TXT. Nah, di sini memakai 0 dan 1. Coba kita coba dulu di GUI-nya. Salah satu buku sudah dipinjam. Lalu disimpan. Nah, untuk di folder TXT ini, kalau buku telah dipinjam, dia akan menunjukkan 1. Nah, jadi kesimpulan untuk metode pengoleksian data ini cocok untuk aplikasi skala kecil hingga menengah. Data dikoleksi, diproses, dan disimpan secara berkelanjutan menggunakan file teks sebagai basis data. Selanjutnya, saya akan alihkan ke Zidan. Silakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Baginda yang mulia Zulkifli Ahmad Dhani. Untuk selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan modularisasi, inheritance, dan polymorphis. Untuk modularisasi sendiri, kita bisa mengetahui kalau modularisasi program adalah teknik memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil yang mandiri dan terorganisir atau modular, di mana setiap modul itu memiliki fungsi spesifik. Membuatnya itu kayak lebih mudah dipahami, dikembangkan dan diuji atau dirawat, lalu digunakan kembali. Untuk implementasinya dalam codingan yang kita buat, yaitu pada bagian di situ terdapat file buku, item, perpustakaan, dan GUI. Itu adalah contoh dari modularisasi yang dimana file buku.h itu merupakan fungsi untuk kelas buku. Dan untuk buku CPP itu adalah kelas untuk buku tersebut. Terus lalu ada item.h dan item.cpp. Itu juga merupakan salah satu dari kelas dan fungsi untuk program itemnya. Di sini item itu merupakan bagian dari inheritance juga, merupakan parent atau induk dari buku yang di sini sebagai turunan atau derivative dari programnya. Lalu ada perpustakaan yang dimana modul perpustakaan itu yang mengelola bagaimana pemanggilan dari item-item seperti data buku, nama judul buku, dan status peminjaman. Di situ bisa dikelola terkait dengan tambah atau edit buku, lalu ada hapus buku, terus ada peminjaman, dan sebagainya. Atau contohnya itu penyimpanan data. Lalu ada main.cpp, itu adalah program utama yang menjalankan fungsi-fungsi dari semua modul-modul codingan tersebut, seperti tambah buku, edit, hapus, pinjam, kembalikan, simpan, muat, dan keluar. Di main CPP itu diatur semua terkait dengan fungsi-fungsi tersebut. Lalu ada GUI yang bertugas sebagai membentuk tampilan yang ada di layar sekarang ini.
yang dimana ada tombol, lalu kita bisa memilih buku apa saja yang bisa kita pilih, lalu kita bisa pinjam dan kembalikan. Dan untuk polimorfis itu adalah bukan polimorfis, maksudnya interpolasi itu bagaimana teknik program itu menghasilkan nilai atau data baru. Yang di sini tuh kita bisa menambahkan buku baru ke dalam data buku.txt. Mungkin penjelasan singkatnya seperti itu. Berikut adalah kode yang kita buat. Sekiranya ada kekurangan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.